Cuman hakim MK ini kan dia membangun putusan di atas bukti. Gitu. Baik. Buktinya bisa nggak dihadapkan di pengadilan gitu. Bentar. Ini mau saya kejar. Kalau kita bangun dengan nalar, mungkin Iya. itu kita bisa sampai pada Iya, bisa konklusi ya. itu. Oke. Basic dari hukum itu adalah legal reasoning sebenarnya. Iya. Penalaran hukum gitu. Bagaimana ketika fakta atau bukti, ya apakah bukti yang menuntun penalaran hukum atau penalaran hukum mendahului bukti kira-kira? Ada distribusi bansos ya, yang kemudian mempengaruhi elektoral, tetapi kita tidak mampu membuktikan. Karena hukum itu kan aktor incumbit probatio. Kalau dia mendalilkan sesuatu, maka dia harus buktikan. Oke, siapa Jangan yang mendalilkan, dia yang harus dia harus membuktikan. buktikan. Baik. Atau aktor incumbit onus probanti. Selamat datang di podcast Bicara Santai. Muhammad Fikrillah. Aduh, Fik, kok kamu kaku banget sih? Udah mulai ya? Udah mulai nih. Oh iya. Ulang. Gak usah ulang. Muhammad Fikrillah baru selesai S2. Alhamdulillah Bang. Kemarin hari Senin kan kita wisuda bareng. Oh iya. Kamu jangan kaku-kaku lah. Santai aja. Iya Bang. Santai ya. Efek ngantuk ini Bang, kita podcast jam 11. Iya, walaupun jam 11, tapi yang mau kita bicarakan itu ya tentang negara. Ini walaupun kita harus mengorbankan darah gitu loh untuk begadang, itu kalau bicara negara tuh harusnya semakin malam semakin tajam. Oke, siap Bang. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah konten Iya. itu bicarain tentang RUKHP. Sekarang kita mau bicara tentang Mahkamah Konstitusi. Saya coba ingin melihat perspektif seorang sarjana S2, magister hukum ya, yang baru diwisuda tentang putusan Mahkamah Konstitusi kemarin sebenarnya. Yang diwisuda kita berdua kan Bang ya, bukan saya aja. Ya enggak lah, kalau saya sih enggak wisuda kemarin. Pulang duluan saya. Itu sih, menurut kamu putusan MK itu dalam posisi apa sebenarnya? Saya kira kalau kita melihat ya, putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat menarik ya, perhatian berbagai elemen ya, baik elemen masyarakat, akademisi, praktisi, dan saya kira memang terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat. Cuman yang saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang putusan pengadilan, kendati pun itu melahirkan pro dan kontra, maka dia berlaku asas res judicata pro veritate habetur. Jadi putusan pengadilan itu harus dianggap benar dan harus dihormati. Bahwa kita bisa kemudian menganalisis ya dari reasoning kita, ya bisa saja gitu. Kita mengkritik, kita kemudian melakukan eksaminasi bahwa ada permasalahan-permasalahan dalam putusan tersebut. Cuman sekali lagi bahwa putusan pengadilan itu dia dibangun di atas asas res judicata pro veritate habetur. Jadi harus kita anggap benar dan harus kita hormati. Asas itu muncul ketika pemikiran positivistik itu baru muncul juga sesuai dengan asas legalitas lah. Tetapi kalau kita kan perkembangan pemikiran hukum itu kan sudah sampai pada fase critical legal study sebenarnya. Jadi bahkan putusan pengadilan pun tetap perlu untuk kita kritik. Nah, bagian yang perlu kita kritik dari putusan Mahkamah Konstitusi kan nggak kira-kira? Iya, saya kira memang ada beberapa permasalahan ya. Misalnya kalau kita lihat putusan MK itu, dia kan berangkat dari putusan 90 ya, yang kemudian banyak sekali mendapatkan perhatian dari masyarakat. Di mana di situ kalau kita lihat komposisi hakim, yang kalau kita kolerasikan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim yang memiliki kolerasi hubungan ya, darah semeda maupun garis lurus itu, tidak bisa kemudian mengadili perkara. Dan celakanya pada saat uji material yang berkaitan dengan usia capres dan capres itu kan, ada semacam konflik of interest. Karena di situ yang melakukan uji material itu kan dari partai PSI, yang itu sebetulnya adik dari calon wakil presiden. Harusnya di situ ketua Mahkamah Konstitusi tidak bisa masuk untuk mengadili, tapi dia masuk dan itu merubah konstruksi putusan dari sebelumnya itu menolak, tapi pada saat hakim konstitusi Anwar Usman masuk kemudian mengabulkan. Nah, ini kan ada semacam inkonsistensi dari putusan sebelumnya. Itu kan rentetan persoalan di dalam rangkaian proses pemilu kita sebenarnya. Putusan PU 90 itu, bahkan putusan yang terakhir kemarin. Tapi di beberapa hakim konstitusi kita itu, coba perhatikan. Di putusan 90 itu, Soehartoyo itu dissenting loh.
Tapi yang menjadi permasalahan itu orang banyak bertanya tuh, Iya. kok di putusan yang sengketa pilpresnya Soeharto justru sepakat pilpresnya Iya, betul. Prabowo Gibran tuh, ini kan ya ini suatu hal yang agak paradoks lah ya. Cuman saya coba ingin bawa diskusi kita ini Vic, ya, Iya. supaya lebih mencerdaskan lah kira-kira seperti itu. Ini kan sebenarnya ada dua kutub pemikiran hukum sebenarnya. Ada pemikiran yang positivistik, ada pemikiran yang progresif. Nah, kamu dalam posisi mana melihat putusan MK ini? Saya kira dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi sekarang terkait dengan sengketa hasil Pilpres ini, dia memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya mengadili berdasarkan undang-undang ansih ya. Karena kalau kita melihat ya, fundamentum patendi yang dikonstruksikan oleh pihak pemohon itu bahwa kecurangan adanya mobilisasi bansos, kemudian adanya keterlibatan aparatur penegak hukum, sebetulnya itu merupakan sengketa proses ya, yang itu merupakan domain dari Bawaslu. Ya. Nah itu kemudian diajukan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menerima dalil-dalil tersebut dan menghadirkan beberapa menteri sebagai bentuk secara implisit bahwa di situ Mahkamah Konstitusi masuk dalam ranah proses yang sebetulnya itu merupakan ranah Bawaslu. Nah, ini memperlihatkan bahwa hakim MK itu dia tidak hanya melihat hukum itu dari perspektif law in books ansih ya, tetapi dia mampu mengakomodasi apa yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat, sehingga itu yang kemudian kita lihat ya posisi hakim MK tidak hanya bergerak pada persoalan yang sifatnya formalistik ansih ya. Jadi itu saya kira sesuatu yang perlu kita apresiasi ya. Diapresiasi. Iya. Itu bisa kita asumsikan progresif ya? Iya, progresif ya. Termasuk ya. Termasuk progresif. Iya. Walaupun akhirnya output dari putusannya tidak membatalkan hasil pemilu atau mendiskualifikasi sesuai dengan permohonan pemohon. Iya, kalau kita perhatikan ya, persoalan hukum itu kan evidence ya. Jangan kemudian kita mendalilkan bahwa ada kecurangan, ada keterlibatan aparatur penegak hukum, ada distribusi bansos ya, yang kemudian mempengaruhi elektoral, tetapi kita tidak mampu membuktikan. Karena hukum itu kan actori incumbit probatio. Kalau dia mendalilkan sesuatu, maka dia harus buktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Dia harus buktikan. Atau actori incumbit onus probandi, actori non probandi res absolvitur. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau dia tidak mampu membuktikan, permohonan harus ditolak. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang hukum, maka kita bicara tentang evidence, bukti. Jadi selama dia membangun suatu argumentasi bahwa ada kecurangan A, B, C, tapi kalau tidak didasarkan pada bukti, saya kira itu prejudice, prasangka. Dan prasangka itu tidak bisa digunakan dalam aspek hukum. Kalau politik ya prejudice, prasangka gitu. Tapi kalau bicara tentang hukum, maka kita bicara tentang proof, bicara tentang evidence, buktinya apa. Gitu. Nah itu yang kemudian saya kira menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Jadi tidak bisa kemudian kita mengawang-awang menceritakan sesuatu, tapi tidak bisa kita buktikan. Nah, kamu dalam posisi sepakat? Ya sepakat gitu. Karena kalau kita lihat sidang MK, saya kira persoalan buktinya sangat minim ya. Jadi argumentasi itu saya kira orientasinya lebih condong pada asumsi. Saya adalah salah satu orang yang melihat putusan Mahkamah Konstitusi ini kurang progresif. Ya. Ini debatable lah. Perlu dan penting untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena harapan kita progresivitas hakim konstitusi itu dia bukan hanya memaknakan apa hukum yang ada di dalam paper itu, the black on the paper. Tetapi hakim konstitusi sebagai the guardian of the constitution, dia itu juga harus menilai rasa keadilan di dalam publik. Nah, keadilan di dalam publik yang muncul itu salah satunya adalah bahwa keterkaitan bansos yang didalilkan oleh pemohon itu menjadi salah satu penyebab penggelembungan suara, ya, keterlibatan aparatur pemerintahan di dalam, ya, ketidaknetralannya memihak pada salah satu paslon. Walaupun memang di lapangan agak sulit dibuktikan gitu, agak sulit dibuktikan, tetapi realita itu dibaca oleh publik. Bagaimana kemudian bansos itu ada stikernya Jokowi, keluarga Jokowi gitu loh, kira-kira seperti itu. Dan gelontoran dana ya yang dikeluarkan di awal 2024 itu kalau kita bandingkan dengan zamannya Covid itu beda itu gitu. Nah, ini satu yang menurut saya juga menarik sebenarnya ketika kita bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu. Cuman saya mau lihat juga
uh, kita mendengar bahwa di banyak pertimbangan hakim-hakim konstitusi yang 8 orang itu, walaupun 5 akhirnya sepakat dan 3 itu dissenting, mereka itu di pertimbangannya menemukan fakta ya bahwa ada kecurangan, tetapi belum mampu meyakinkan hakim. Banyak sekali ya konsideran-konsideran seperti itu. Dan dalam pandangan kamu seperti apa? Iya, kalau kita bicara tentang bansos, apakah dia memiliki kausalitas terhadap elektoral seseorang ya? Ya, saya kira kalau kita cross check ya, misalnya di Aceh atau di Sumatera Barat, itu juga didistribusikan bansos. Cuman yang menang 01. Nah, ini memperlihatkan bahwa apakah betul adanya distribusi bansos terhadap daerah tertentu itu mempengaruhi elektoral paslon tertentu atau tidak. Nah, ini yang kemudian saya kira sangat sulit dibuktikan bahwa itu secara nalar kita bisa prediksi bahwa iya ada pengaruhnya dan lain sebagainya. Cuman hakim MK ini kan dia membangun putusan di atas bukti. Gitu. Baik. Buktinya bisa nggak dihadapkan di pengadilan? Gitu. Bentar. Ini mau saya kejar. Kalau kita bangun dengan nalar, mungkin itu kita bisa sampai pada konklusi itu. Oke. Basic dari hukum itu adalah legal reasoning sebenarnya. Penalaran hukum gitu. Bagaimana ketika fakta atau bukti, ya apakah bukti yang menuntun penalaran hukum atau penalaran hukum mendahului bukti kira-kira? Kalau menurut kamu? Iya, cuman kalau kita lihat sistem pembuktian ya, di Mahkamah Konstitusi itu kan dia menggunakan negatif petalik Bewis teori. Hakim itu dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 2 alat bukti, kemudian 2 alat bukti itu menimbulkan keyakinan, baru kemudian dia bisa menjatuhkan putusan. Dia tidak bisa menjatuhkan putusan berdasarkan asumsi, berdasarkan prejudice, prasangka, dan lain sebagainya. Dia harus dihadapkan dengan bukti-bukti yang kemudian dengan bukti itu dia bisa meyakinkan hakim, baru kemudian dia bisa menjatuhkan. Kalau berdasarkan putusan. Penalaran? Ya, saya kira penalaran itu boleh saja kita pakai penalaran, cuma penalaran itu dibangun di atas bukti gitu. Jadi kita menalarkan sesuatu tetapi juga diikuti atau diimbangi dengan bukti. Bagaimana misalkan ketika data itu tidak ada, fakta tidak ada, ya, penalaran itu, logika itu digunakan sebagai pisau untuk membedah ketiadaan itu menjadi ada. Iya, saya kira kalau kita cross check juga ya Bang Misril ya, dihadirkan beberapa menteri di Mahkamah Konstitusi kemarin. Persoalan bansos yang kemudian didistribusikan bulan Januari, Februari, Maret itu sudah rutinitas. Dari tahun kemarin juga seperti itu dia. Jadi jangan kemudian kita asumsi bahwa bansos itu didistribusikan mendekati tahun pemilu gitu. Karena kalau kita lihat keterangan dari Sri Mulyani, itu dari tahun kemarin juga seperti itu. Bulannya ya, mulai didistribusikan itu Januari, Februari, atau Maret gitu. Sehingga saya kira apa yang kemudian diasumsi di masyarakat bahwa Presiden menggerakkan bansos di tahun pemilu dan sebagainya, kemudian setelah kita hadirkan fakta, Menteri Sosial, kemudian Menteri Keuangan, bahwa itu sebetulnya sudah termentahkan ya, karena itu sudah menjadi rutinitas dari tahun sebelumnya, bahwa itu memang didistribusikan bulan Januari, Februari, atau Maret. Jadi ini yang kemudian saya kira, apa yang kemudian dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin, itu secara tidak langsung mementahkan ya, hampir semua argumentasi yang kemudian menyatakan bahwa bansos itu kemudian digerakkan untuk memenangkan paslon tertentu. Saya kira itu yang perlu kita pikirkan secara bersama. Saya coba ingin lihat, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah mencerminkan ya proses pemilihan umum yang jurdil tadi, luber jurdil itu? Saya kira kalau menurut kamu, ini menurut kamu loh, bukan menurut putusan itu. Ya, kalau menurut pribadi saya katakan ya, kalau kita lihat dari apa yang kemudian terjadi, realitas sekarang ya tidak bisa kita mentahkan juga ya argumentasi yang menyatakan bahwa pemilu kemarin itu ya betul-betul baik atau sempurna lah gitu. Jadi saya kira aspek jujur, adil dan sebagainya itu saya kira masih sangat besar untuk bisa kita pertanyakan gitu. Artinya ya aspek-aspek itu tidak bisa kemudian kita katakan bisa diimplementasikan secara menyeluruh gitu. Tapi kalau kita lihat realitasnya ya saya kira asumsi yang ada di masyarakat itu ada benarnya juga, bahwa itu tidak seperti apa yang diharapkan oleh konstitusi gitu. Saya sih ngelihatnya ada paradoks juga di dalam cara kamu mengkonstruksikan pandanganmu, Fik. Soalnya begini, Fik. Coba kita perhatikan di awal, itu Afik bilang bahwa putusannya progresif gitu. Ya itu sudah cukup baik gitu ya. Udah baik putusannya. Tapi di satu sisi bahwa ada keadilan publik, keadilan sosial yang tidak terwakilkan
oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kalau kita bandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang coba kita bandingkan juga dengan realita yang ada di masyarakat. Bukannya Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, itu bukan hanya melihat hasil saja, tetapi dia tadi melihat keadilan publik yang harus bisa diejawantahkan dalam bentuk putusan. Itu yang saya sebut sebagai putusan yang progresif. Sehingga saya bilang putusan yang kemarin itu progresif. Putusannya putusan positifistik. Saya kira mungkin perlu kita lihat lagi ya. Kalau kita mencermati persidangan kemarin Bang Yusril, dihadirkannya beberapa menteri itu sebetulnya memperlihatkan bahwa hakim konstitusi itu progresif gitu. Karena menteri itu kan dia dimintakan konfirmasi dalam persoalan-persoalan sengketa proses gitu. Bansos dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bukan ranah Mahkamah Konstitusi. Itu bukan merupakan otoritatif dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa distribusi bansos dan lain sebagainya. Itu ranah Bawaslu. Tapi dengan dihadirkan para menteri kemarin sebetulnya memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu juga masuk dalam ranah proses, memeriksa persoalan proses. Dan itu merupakan cerminan dari progresif itu. Tidak legalistik, tidak formalistik. Bahwa putusannya pun kalau kita cross-check ya, itu kan ada dissenting opinion. Dari Saldi Isra, kemudian Eni Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Yang kemudian menyatakan bahwa sebagian dalil-dalil atau fundamentum patendi yang kemudian dikonstruksikan oleh pihak pemohon itu terbukti. Cuman kalau kita bicara tentang hukum itu kan kembali kepada persoalan mayoritas. Mayoritas itu kan menolak, menyatakan tidak terbukti. Dan itu yang kemudian kita pegang sebagai dasar untuk menjadi pegangan kita bersama dalam proses bermasyarakat dan bernegara gitu. Menurut kamu kenapa sih Hakim Hartoyo akhirnya tiba-tiba berbeda ini pandangannya ketika putusan 90 itu kan dissenting dia. Nah, tiba-tiba dia tidak mau mendiskualifikasi si Gibran loh. Seandainya Soehartoyo itu dia dissenting kemarin, suara dia itu 2 loh. Dia itu sebagai ketua panel juga. Gitu loh. Dia suaranya 2 sebagai ketua hakim. Gitu loh. Artinya bisa menang, bisa dikabulkan permohonan. Itu kena sprindik juga nggak kira-kira? Saya kira ini agak politis sih sebenarnya. Iya, saya kira dalam hukum itu perbedaan pendapat ya, itu wajar saja gitu. Misalnya kita sebelumnya berpendapat A, kemudian setelahnya kita berpendapat B, saya kira itu suatu hal yang lumrah ya. Saudara Yusril kalau membaca bukunya Pompei ya, dia buku terbitan tahun 57, dia menolak analogi dalam hukum pidana. Tapi 2 tahun kemudian, tahun 59, dia membolehkan analogi. Nah, ini kan suatu kontradiksi yang terminis. Ada 2 pendapat yang bertolak belakang. Tapi saya kira sepanjang perbedaan pendapat atau pendapat yang berubah itu dibangun atas dasar argumentasi yang kemudian memiliki basis legitimasi yang kuat, kemudian rasional dan sebagainya, saya kira tidak menjadi soal adanya perbedaan pendapat tersebut. Oke. Kalau dalam konteks ilmu pengetahuan ya, tesis antitesis. Antitesis itu memang ada di dalam tesis itu. Jadi ketika Pompei misalkan menyebutkan bahwa analogi bukan bagian dari pembuktian misalkan, ya kemudian akhirnya dibantah di tahun 59. Antitesis itu ada di dalam tesisnya. Dia menyempurnakan tesis yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini di dalam situasi yang berbeda. Gitu loh. Ini paradoksnya jauh sekali tuh. Yang saya perhatikan. Soehartoyo. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita agak-agak menggunakan logika apa yang ada di bawah meja misalkan, potensi misalkan perubahan yang 180 derajat itu disebabkan oleh hal-hal di luar hukum misal. Bisa nggak kita berpikir seperti itu? Saya kira bisa-bisa saja kita mempunyai perspektif yang demikian ya, bahwa ya saya kira menjadi hakim itu kan sangat berat ya intervensinya. Ada intervensi politik, sosial dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita bicara tentang penegakan hukum, hukum itu kan tidak berada di ruangnya hampa gitu. Hukum itu kan merupakan sesuatu yang sifatnya dia pasti terafiliasi dengan persoalan etik, kemudian persoalan sosial, kemudian persoalan moral, kemudian persoalan keadilan. Dan saya kira pendapat Kelsen yang kemudian menempatkan hukum di ruang hampa yang kemudian tidak bisa dianasir dengan aspek moral, keadilan dan sebagainya itu, saya kira itu pandangan klasik ya. Karena kalau kita bicara tentang hukum, itu saya kira pengaruh dari aspek eksternal ya, moral, etik, dan lain sebagainya itu pasti akan terafiliasi gitu. Jadi sulit betul kita memisahkan atau kemudian memberikan gap ya, antara undang-undang dengan sesuatu yang kemudian berada di luar
dari undang-undang, apakah itu reaksi sosial, kemudian persoalan etik, moral, dan sebagainya. Nah, begitupun kita bicara tentang penegakan hukum, maka sulit hakim itu dia kemudian hanya membatasi dirinya secara isolasi ya, artinya tidak terpengaruh dengan apapun. Nah, ini sangat sulit gitu. Artinya Soehartojo berpotensi Iya, dia masuk berpotensi angin. gitu. Berpotensi dia masuk angin. Kalau kita tanya potensi ada. Okay. Cuman persoalannya bisa dibuktikan atau tidak gitu potensinya gitu. Iya. Kalau mau dibuktikan itu harusnya kita pegang, dibuka itu HP-nya Soehartojo. Iya. Biar kita bisa tahu kan. Iya, betul. Mungkin siapa tahu kan 1 hari atau 2 jam sebelum putusan itu dikeluarkan, itu di SMS Jokowi bisa. Betul. Ya bisa saja gitu. Bisa aja kan. Ini Cuma kan tidak bisa kemudian kita jadikan fakta, itu butuh pembuktian lebih lanjut apakah betul dia diintervensi atau tidak gitu. Iya. Ini sesuatu hal yang menurut saya juga menjadi penting misalkan ketika kita bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Karena di dalam putusan MK itu banyak sekali ya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Contoh yang tadi itu yang saya bilang bahwa di satu sisi faktanya ditemukan tapi belum meyakinkan hakim, ya. Kemudian alat buktinya kurang, di satu sisi pembuktiannya dibatasi gitu. Nah, ini kan semacam kita hidup enggan mati tak mau. Yang menjadi pertanyaan saya, Bang Yusril, kenapa Mahkamah Konstitusi itu dijadikan keranjang sampah gitu? Undang-undang pemilu itu sudah memberikan mekanisme secara komprehensif ya, bahwa ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses ya, mulai dari pendaftaran yang tidak sesuai dengan persoalan administratif, kemudian keterlibatan aparatur penegak hukum atau aparatur negara, kemudian pendistribusian bansos yang kemudian dianggap akan mempengaruhi elektoral paslon tertentu, itu kenapa tidak dilaporkan di Bawaslu? Itu dilaporkan loh. Iya. Dari tim pemohon 01 itu mereka laporkan. Bahkan Barja itu, ketua Bawaslu itu yang nggak jelas juga ya kalau menurut saya. Ya, itu juga dia membenarkan memang ada laporan. Mereka menerima laporan gitu loh terkait hal itu. Nah, menurut paslon 01 tidak ditindaklanjuti secara serius sehingga itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Iya, cuman yang saya katakan kita tuh harus tertib ya dalam bernegara. Kalau itu merupakan domain Bawaslu ya kita laporkan ke Bawaslu. Kalau itu merupakan pelanggaran pidana pemilu kita laporkan ke Gakumdu gitu. Tapi kalau kita semuanya bawa ke Mahkamah Konstitusi, saya kira itu tidak tepat ya. Kita menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai keranjang sampah itu saya kira itu tidak tepat ya. Semua permasalahan kita tumpukan jadi satu, kemudian kita lemparkan semua di Mahkamah Konstitusi. Padahal Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu sudah membagi secara jelas holistik ya, mana yang merupakan domain Mahkamah Konstitusi, mana yang merupakan domain dari Bawaslu. Penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Cuman begini, ya, kamu percaya nggak sama orang-orang Bawaslu? Sebentar. Kalau saya nggak percaya ya. Ya, apa alasan Bang Yusril tidak percaya? Saya nggak percaya. Iya, karena mereka adalah orang titipan semua. Ayo, dari tingkat kabupaten kota, kalau kita perhatikan itu kan rata-rata titipan. Semua itu rata-rata. Gitu. Apalagi tingkat nasional. Nah, kalau di putusan yang kemarin 5-3 itu komposisinya itu di luar konflik of interest atau seperti apa? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya karena saya mungkin termasuk orang yang rutin ya mengikuti sidang MK ya saya kira memang sulit kita mengatakan bahwa apa yang kemudian didalilkan oleh pihak pemohon itu harus dikabulkan. Karena yang dihadirkan misalnya ahlinya itu yang dihadirkan ahli Kristiani moral. Yang bicara tentang moral, kemudian etik dan lain sebagainya. Sedangkan yang di Fundamentum Patendi itu kecurangan dan lain sebagainya itu apa kolerasinya gitu. Nggak ada hubungannya sama sekali kalau kita lihat ya. Saksi maupun ahli yang dihadirkan itu saya kira sangat-sangat sulit untuk sampai pada keyakinan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Yang dikejar itu kan persoalan 90 itu. Iya, saya kira kalau persoalan etik dan moral ya. Iya. Cuman kalau kita lihat putusan 90 itu kan sudah menjadi hukum gitu, sudah menjadi norma gitu. Iya. Karena dia sudah menjadi norma, ya saya kira itu maksud saya, justru dia kemudian menjadi norma, akhirnya kemudian dipersoalkan di MK-MK. Iya. Akhirnya kemudian dalil itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya Mahkamah Konstitusi juga mengamini ya putusan MK-MK itu. Iya.
Ini rumit memang. Iya. Ya. Tapi intinya kita berdua tidak ada kepentingan apapun. Iya, kita bicara dalam konteks bagaimana perspektif kita sebagai mahasiswa hukum ya, melihat ke mulut yang ada. Bukan mahasiswa, bukan intelektual hukum. Iya, intelektual hukum. Ya, kita memberikan justifikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, kita mengkaji dari aspek hukum yang kita pelajari selama ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang kemudian menjadi reks ide kita secara bersama atau tidak. Nah, ini yang kemudian saya kira ya perlu kita rutinkan ya, eksaminasi semacam ini, karena ini akan memberikan satu pandangan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang kemudian kita harapkan secara bersama atau tidak. Ini sesuai dengan apa yang kamu harapkan nggak? Saya kira saya termasuk orang yang mendukung putusan ini, Bang Sila. Sama. Saya mendukung. Motifnya apa? Karena saya bicara tentang hukum itu kan bicara tentang bukti gitu. Okay. Saya tidak puas dengan bukti-bukti yang dihadirkan pihak pemohon. Walaupun milih 01 kemarin. Walaupun milih 01. Okay. Tapi karena saya tidak puas dengan apa yang disodorkan di pengadilan, ya mau tidak mau ya kita harus benarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menolak ya. Kalau saya motifnya berbeda. Kalau saya melihat bahwa pembusukan hukum itu harus terus terjadi. Sistem itu harus semakin busuk. Iya. Sehingga revolusi itu benar-benar terjadi. Karena salah satu syarat dari revolusi adalah krisis yang tajam. Semakin busuk, semakin bagus kalau saya. Iya. Oke, ayo kita membusuk bersama. See you. Makasih, Fik. Makasih, Bang. Thank you ya.